Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi limit fungsi trigonometri. Potensi dasarnya yang pertama menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, yang kedua menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Adapun yang ingin kita capai, diharapkan kalian bisa menjelaskan limit fungsi trigonometri di suatu titik, yang kedua menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yang ketiga menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ada 4 fokus yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama, konsep limit fungsi trigonometri, yang kedua teorema limit apit, yang ketiga penyelesaian limit fungsi trigonometri di suatu titik, dan yang terakhir permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri di suatu titik. Nah, pada kesempatan ini pada bagian ini kita hanya mempelajari konsep limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum ke konsepnya, kira-kira apa kegunaan limit dan bagaimana contohnya? Ada beberapa contoh yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, limit bisa digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan sebuah mobil. Nanti ini hubungannya di materi fisika. Nah, yang kedua, di kedokteran juga bisa menentukan besarnya kerusakan jantung yang ditampilkan dengan USG. Ada masih banyak contoh-contoh yang bisa kalian coba searching di YouTube atau di Google atau di buku-buku limit fungsi trigonometri. Coba amati bentuk-bentuk berikut ini. Bentuk pertama ada limit x min 2 dengan x mendekati 0. Yang kedua ada limit sin x dengan x mendekati 0. Yang ketiga ada limit x kuadrat min 1 per x plus 1 dengan x mendekati negatif 1. Yang keempat, ada limit x per sin x dengan x mendekati 0. Yang kelima, ada limit x cos x per sin x dengan x mendekati 0. Yang keenam, ada limit tangen x per x dengan x mendekati 0. Yang ketujuh ada cos pi, limit x pangkat 3 dengan x mendekati negatif 1. Dan ada yang kedelapan, limit 1 min cos x per x dengan x mendekati 0. Nah, yang mana dari di sini yang merupakan bentuk limit fungsi trigonometri? Nah, kira-kira dari bentuk 1 sampai 8. Yang mana yang bentuk limit fungsi trigonometri? Nah, yang pertama, coba kita lihat, apakah dia limit fungsi trigonometri? Bukan. Ini adalah limit fungsi aljabar. Yang kedua, limit sin x mendekati 0. Iya. Yang ketiga, bukan. Yang keempat, iya. Yang kelima, juga limit fungsi trigonometri. Yang keenam, juga limit fungsi trigonometri. Yang ketujuh, bukan. Yang kedelapan, iya. Nah, kenapa ada yang bukan, ada yang iya? Apa yang membedakan? Mengapa yang ini bukan limit fungsi trigonometri, yang ini iya? Nah, coba amati bentuk-bentuk, ada 8 bentuk ini. Kira-kira apa? Kenapa kok bisa dikatakan itu limit fungsi trigonometri? Sebelumnya di kelas 11, kalian sudah kenal namanya limit
fungsi aljabar. Kalian juga sudah bisa menentukan bagaimana nilainya. Nah, pada kali ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri. Nah, coba perhatikan dari bentuk-bentuk ini, kira-kira kenapa bisa disebut limit fungsi trigonometri? Nah, benar. Jadi limit fungsi f(x) yang mendekati c dinamakan limit fungsi trigonometri jika f(x) pada limit tersebut merupakan fungsi trigonometri. Nah, ketika f(x)-nya ini dia berupa trigonometri, fungsi trigonometri, maka ini kita masukkan ke bab limit fungsi trigonometri. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana nilai limit fungsi trigonometri. Masih ingat konsep yang digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar di suatu titik? Ini kalian pelajari di kelas 11 semester 2. Bagaimana menentukan nilai limit dari fungsi aljabar. Nah, ya benar, limit f(x) sama dengan L dengan x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika limit f(x) x mendekati c dari kiri sama dengan limit f(x) x mendekati c dari kanan itu sama-sama hasilnya sama dengan L. Coba diingat-ingat lagi materi limit fungsi aljabar waktu kelas 11. Nah, bagaimana cara menentukannya? Masih ingat? Ada dua cara yang bisa kita pakai awalnya untuk konsepnya. Yang pertama, pengamatan grafik. Yang kedua, perhitungan nilai-nilai fungsi dengan tabel. Nah, kita review dulu waktu di kelas 11. Ini ada grafik fungsi f(x) seperti itu. Nah, yang ditanyakan limit f(x) x mendekati 2. Nah, di sini limit f(x) x mendekati 2. Berarti kita harus lihat dulu di sini x-nya di sumbu x dengan angka 2. Di mana dia? Sini. Nah, 2 di sini didekati dari kiri, didekati dari kanan. Nah, coba kita lihat. Ini dari kiri, ternyata y-nya mendekati berapa? Dari kanan, y-nya mendekati berapa? Dari kiri, ternyata mendekati 7. Dari kanan, ternyata juga mendekati 7. Maka limit f(x) x mendekati 2 hasilnya adalah 7. Nah, itu adalah materi waktu kelas 11. Oke, sekarang ada kalau bagaimana dengan tabel. Nah, begini yang ditanyakan limit f(x) sama dengan x mendekati 3. Nah, kita lihat x-nya mendekati berapa dia? Nah, di sini ternyata 5, 3,1 mendekati 3 kan ya. Nah, sekarang kita lihat pasangannya y-nya. Min 0,5, min 2, min 2, ini ternyata semakin dekat dengan kalau kita cari min 4,99, min 5,00, berarti yang paling dekat berapa? Nah, ternyata hasilnya limit. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Di sini ada soal limit sin x per x dengan x mendekati 0. Nah, hasilnya berapa? Kita gunakan cara yang sudah kita pelajari dulu waktu kelas 11, yaitu dengan tabel dan dengan grafik. Nah, kalau dengan tabel seperti ini, di sini ditulis x-nya mau bilangan berapapun. Nah, kita cari yang dekat dengan 0. Selanjutnya tabel yang kedua di sini, kolom kedua, sin x per x fungsinya ini tadi yang mau kita cari nilainya. Nah, ketika x-nya 0, kita cari bilangan-bilangan yang paling dekat dengan 0. Mulai dari kiri terus dekat ke 0 dan dari kanan terus dekat ke 0. Nah,
ketika di sini X-nya negatif 1, ternyata kita masukkan sin X per X didapat seperti ini. Gunakan kalkulator untuk memudahkan kalian menghitung ya. Nah, di sini negatif 1 didapat hasilnya ini. Negatif 0,5 didapat hasilnya ini. Negatif 0,1 didapat seperti ini. Negatif 0,001 didapat 0,99998. Nah, didekati dari kiri, perhatikan di sini. Nah, mendekati 0. Ternyata dia hasilnya mendekati berapa? Coba perhatikan dulu. Nah, dari kanan saya ambil 1, terus dekat-dekat lagi dengan 0,5, saya dekatkan lagi dengan 0,1, yang dekat-dekat lagi 0,01. Nah, saya dekati dari kanan. Ternyata ketika X-nya 1 hasilnya ini. Yang kalau kedua 0,5 hasilnya ini, 0,1 hasilnya ini, 0,01 hasilnya ini. Hasilnya 0,9998. Nah, ini dari kanan. X-nya mendekati 0 dari kiri dan dari kanan. Ternyata dari kiri menghasilkan dia mendekati berapa ini? 1. Dan dari kanan juga mendekati berapa ini? 1. Nah, dari kiri mendekati 1, dari kanan mendekati 1. Maka berdasarkan definisi ini, maka hasilnya mendekati berapa? Mendekati 1. Itu kalau menggunakan tabel. Sekarang alternatif 2 menggunakan grafik. Silakan gambar grafik dari sin X, grafik ini dengan GeoGebra untuk memudahkan kalian menggambar. Nah, kita mau cari X mendekati 0, berarti lihat di sumbu X mendekati 0. Saya dekati dari kiri dan nah 0, mendekati 0 ya. Nah, ternyata hasilnya berapa? Oh, ketika mungkin di sini hasilnya ini, ketika ini menunjukkan ini. Nah, ternyata mendekati berapa dari sini? Mendekati 1. Dari kanan. Nah, pasangannya ini juga mendekati 1. Nah, sehingga hasilnya berapa? Nah, dapat X-nya mendekati 1. Selanjutnya tugas untuk tahu seberapa paham kalian dengan konsep limit fungsi trigonometri. Yang pertama, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar fungsi f(x) seperti ini. Tentukan X mendekati 3pi per 4, limit f(x) X mendekati negatif pi, limit f(x) X mendekati 2pi. Coba dilihat dari gambar grafik ini, coba tentukan nilai-nilainya. Yang kedua, tentukan nilai limit X kuadrat min cos X per 10.000 dengan X mendekati 0. Itu untuk tugas pertemuan ini. Nah, ini sudah kalian dapatkan di kelas 11 semester 2 ya. Kita review dulu. Yang misalkan f(x), gx adalah fungsi yang mempunyai limit pada X mendekati C, dengan C dan K adalah bilangan real, serta N adalah bilangan bulat positif. Sifat yang pertama, limit K X mendekati C, maka hasilnya pasti sama dengan K itu sendiri kan. Yang kedua, limit X mendekati C, maka sama dengan tinggal dimasukkan, hasilnya sama dengan C. Yang ketiga, limit K f(x) X mendekati C. Kalau ada konstanta di sini boleh kalian keluarkan sehingga memenuhi K kali limit f(x) X mendekati C. Yang keempat, jika ada penjumlahan dua fungsi seperti ini, maka limit f(x) ditambah gx X mendekati C boleh kalian pecah sehingga jadi seperti ini. Limit f(x) X mendekati C ditambah limit gx X mendekati C. Dengan syarat ini sama-sama mendekati C ya. Nah, selanjutnya sifat kelima, limit f(x) min gx X mendekati C sama dengan penjumlahan, bisa kalian pecah juga sehingga di sini sama-sama mendekati C. Limit f(x) X mendekati C dikurangi limit gx X mendekati C juga. Sifat yang keenam, kalau ada perkalian sama dengan penjumlahan dan pengurangan, maka hasilnya sama dengan limit f(x) X mendekati C boleh dipecah jadi limit f(x) X mendekati C dikali limit gx X mendekati C. Bagaimana dengan pembagian? Sama juga, tapi dengan syarat di sini ada, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga memenuhi
limit fx gx x mendekati c boleh dipecah jadi limit fx x mendekati c per limit gx x mendekati c dengan syarat limit gx x mendekati c tidak sama dengan 0. Sifat yang ke-8, kalau ada pangkat limit fx dipangkatkan n x mendekati c, maka boleh kamu cari limitnya dulu baru dipangkatkan n. Limit fx x mendekati c dipangkatkan n. Sifat yang terakhir, kalau ada akar pangkat n, limit akar pangkat fx, limit dari akar pangkat n dari fx, itu boleh kamu tulis cari limitnya dulu, nilai limitnya dulu baru diakarkan n. Tapi dengan syarat kalau limit fx-nya x mendekati c dia lebih dari 0, maka ini ketika n-nya adalah genap. Nah, limit fungsi trigonometri yang nilainya tak tentu. Ini sama langkahnya seperti yang dulu masih ingat waktu menentukan limit fungsi aljabar tak tentu. Nah, tak tentu itu apa? Ketika limit sin x per tan x mendekati x, limit x per tan x mendekati 0, ketika kamu masukkan sin di sini, sin x mendekati 0. Coba kita masukkan sin 0, 0, tangan 0, 0, sehingga kita dapat di sini adalah 0 per 0. Nah, sama juga yang kedua, kita masukkan x-nya 0, tangan 0 juga 0, maka bentuknya 0 per 0. Inilah bentuk-bentuk tak tentu. Nah, masih ingat bagaimana menentukan nilai limit bentuk tak tentu fungsi aljabar? Coba dibuka lagi bukunya, bagaimana menentukannya. Nah, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, diperlukan beberapa sifat khusus. Nah, beberapa sifat khusus ini limit fungsi trigonometri akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya.